Film akan berfokus dengan dua orang pria yang tengah mengendarai sebuah mobil. Tampak mereka yang berusaha untuk menuju ke suatu tempat, tepatnya di daerah Saketi. Pria yang muda bernama Sugawat, sementara pria tua yang duduk di sebelahnya bernama Marta. Udah sampai, Pak? Mereka tengah mencari sebuah rumah seorang dukun yang sangat terkenal di dunia persantetan. Tapi karena baru pertama kalinya mereka datang di tempat tersebut, sementara hari pun sudah malam, membuat mereka tidak tahu kemana arah yang harus mereka tuju. Hingga tidak berapa lama, mereka pun nampak melihat sebuah rumah penduduk. Sontak saja, ketimbang mereka nyasar, Sugawat mencoba untuk mendatangi dan menanyakan alamat yang dituju kepada pemilik rumah tersebut. Saya mau tanya penghuni rumah itu. Saya takut kita kesasar, Pak. Kamu nyelonong aja masuk sini. Menurut keterangan, rumah Mbak Jaya Dipati itu terletak di antara kota Saketi dan Malimping. Sebentar, Pak ya. Saya mau membangunkan penghuni rumah itu. Ya. Betapa beruntungnya ia manakala mendapati seorang pria tua yang tengah duduk di serambi rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan sopannya, Sugawat berusaha untuk mencari info tentang rumah sang dukun yang bernama Mbak Jaya Dipati itu masih jauh dari sini. Anak mau teluh orang. Mendengar nama Jaya Dipati, karuan saja sang bapak langsung bisa menebak apa maksud dan tujuan dari Sugawat mencari rumah Mbah Jaya. Tentu bagi penduduk yang tinggal di Saketi dan Malimping tentu sudah tahu siapa itu Jaya Dipati. Ya, saya ini sakit hati, Pak. Jadi Mau balas dendam dengan teluh? Sebagai seorang tua yang taat dalam beragama, sang bapak segera saja menasehati Sugawat agar dia mengurungkan saja niatnya untuk pergi ke rumah Jaya Dipati. Itu dosa, nak. Mbah Jaya Dipati mah kejam. Tapi karena tekadnya yang sudah kuat, Gawat nampak tidak mengindahkan nasihat dari sang bapak, hingga inilah yang terjadi. Pak, Sang bapak tiba-tiba saja menghilang dari hadapan Sugawat. Apa kata orang tua tadi? orang tua itu. Dia nggak mau ngasih unjuk di mana rumah Mbak Jaya Dipati. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil juga sampai ke rumah Jaya Dipati. Dan disitulah terungkap bahwasannya Pak Marta memiliki seorang anak perempuan yang bernama Atika, yang saat ini memiliki seorang tunangan, seorang pria dengan nama Bidin yang berprofesi sebagai seorang guru honorer. Ya, tentu saja dengan gaji yang pas-pasan, dikhawatirkan oleh Marta, Bidin tidak bisa membahagiakan hidup sang anak. Hingga Marta pun lebih memilih Sugawat yang konon katanya dia adalah seorang yang memiliki banyak perusahaan. Dengan kata lain, Marta ini matre. Bisa. Karena sang anak yang tidak bisa dinasehati baik-baik, sang bapak beserta Gawat mencari jalan pintas untuk menyingkirkan saja si Bidin dari Tika. Dan Gawat yang sudah kepincut oleh kecantikan Tika pun bisa segera menikah dengan dirinya. Sang dukun yang mengetahui keinginan dari dua orang tamunya pun memberitahukan kalau syarat-syaratnya sangatlah berat, hingga inilah yang dikatakannya. Berat. Ini, Bang. Dosanya. Kamu yang nanggung. Tidak akan menyesal. Tidak, Bang. Ini benar-benar komplit. Lihat saja nanti hasilnya.
Sin beralih ke suatu tempat. Tampak pemilik rumah kontrakan yang terbangun karena melihat sinar terang di sebelah rumahnya. Sinar apa itu? Kita panggil saja sang bapak dengan nama Udin. Melihat akan hal itu, Udin lalu memerintahkan istrinya untuk membangunkan anak-anaknya guna melihat kondisinya Bidin. Ini sihir. Apa? Ya, Sihir? Bapak akan periksa. Mak bangunkan Dadang, istrinya, anak-anak semuanya, juga termasuk Ayu. Di lain tempat, tampak Mbah Jaya yang tengah ritual dengan memegang boneka teluh, dan ini yang terjadi. Sementara itu, melihat kondisinya Bidin, Udin segera saja menyuruh Dadang agar segera membangunkan Mang Husen dan menyuruhnya. Dan bangunkan Mang Husin. Ya Pak. So bilang sama dia, suruh tebang pohon batang pisang di belakang rumah. Mang Husen yang dibangunkan segera saja melaksanakan perintah dari Pak Udin. Kalau sudah kasih garam sedikit. Begitu kata Abah. Dan kalau sudah bawa ke dalam. Kasihan Bidin. Ya? Iya. Udah. Siapa yang berani mengganggu pekerjaanku ini? Hah? Keesokan harinya, Dadang beserta Ai sang adik terlihat mampir ke rumahnya Pak Marta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai? Ini dia anaknya Pak Marta, Tika. Ai yang diperintah oleh sang bapak segera saja menceritakan kalau Bidin tunangannya semalam terkena. Sama orang. Hah? Itu? Iya, minta darah. Astagfirullahaladzim. Kata Bapak, sebaiknya kamu datang saja dulu ke rumah. Menurut beliau, Bidin tidak mungkin kita bawa ke dokter. Sudah tidak ada gunanya lagi. Mendengar kabar itu, Tika pun bergegas menghubungi teman kantornya dan dia mengatakan agar diberitahukan kepada atasan mereka kalau hari ini Tika izin tidak masuk kerja dikarenakan ada musibah yang tengah menimpa dirinya. Terima kasih, Alis. Marta sang bapak yang mendengar kalau Bidin saat ini tengah sakit tampak berusaha mempengaruhi Tika agar mau dengan pilihan Marta, yaitu Sugawat. Nah, kalau kamu mau jadi istrinya Sugawat, lah Bapak kan tidak perlu ngemis-ngemis lagi proyek sama dia. Mendengar perkataannya Marta, tentu saja Tika meradang hingga dia pun... Pokoknya aku tidak mau dengar Sugawat itu. Singkat cerita, Marta tampak terlihat bertemu dengan Sugawat di sebuah restoran guna menceritakan apa yang telah terjadi pada Bidin. Gawat yang mendengar kabar baik tersebut pun lalu meminta Marta guna mempersiapkan pernikahan mereka. Ya, pernikahan Tika dengan Sugawat. Dan kalau Tika masih saja menolaknya, terpaksa. Kalau dia masih menolak juga, Pak, terpaksa saya akan mencarikan impelet. Om Marta tahu yang namanya Mbah Jaya di Pati itu yang sangat kejam. Sin kembali memperlihatkan ke rumahnya Dukun Jaya. Tampak ritual yang terus-terusan dilakukan olehnya agar tujuannya untuk menyingkirkan Bidin selesai dengan cepat. Sementara itu, di rumah kontrakannya, Bidin yang kesakitan tampak tengah diobati oleh seseorang yang paham akan ilmu-ilmu pergoiban. Tika yang menyaksikan kondisi yang sangat memprihatinkan dari Bidin tampak tidak kuasa melihatnya. Hingga inilah yang terjadi. Tampaknya sang pria tua yang dipanggil Ki Hayat berhasil untuk mengatasi keadaan dan mengembalikan teluh yang telah dikirimkan ke Bidin. Ki Hayat yang nampaknya sudah mengetahui akan perihal apa dan siapa sebenarnya yang telah mengirim teluh tersebut bergegas pamit guna menyatroni sang pemilik teluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Munah, Akang pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamam, tampak
Dukun Jaya yang merasakan kesakitan luar biasa akibat teluh yang telah dikirimkan ke Bidin jadi senjata makan tuan bagi dirinya. Hingga tiba-tiba Kau itulah! Ya, kembali Ki Jaya pun terpental akibat dari hawa nafsunya sendiri. Dan kali ini dia pun COD-an dengan malaikat pencabut nyawa. Tampak Pak Marta yang sedang gelisah di tempat tidurnya, dan dia yang ingin mengambil air minum karena merasa haus, dan udara yang malam ini terasa lebih panas dari biasanya. Tiba-tiba Bapak yang tinggal di rumah. Saya sudah peringatkan kalian. Kamu ini siapa? Saya bapaknya Bidin. keesokan harinya kembali Pak Marta ingin bertemu dengan Sugawat. Namun kali ini Sugawat tidak sendirian. Dia nampak Orang tua itu tinggal di Saketi. Bapaknya si Bidin di Tasikmalaya. kejadian semalam pun nampaknya membuat Pak Marta sangat ketakutan. Dia khawatir teluh itu akan berbalik kepada mereka sendiri. Beres katamu. Dukun teluh itu sakti. Jangan-jangan nanti teluh itu berbalik pada kita. Akan tetapi Sugawat nampaknya sudah tidak peduli dengan semuanya. Sebagai seorang yang memiliki uang yang sangat banyak, tentu semua hal dianggapnya mudah. Bahkan yang sangat mengejutkan Pak Marta, Saya sudah tidak ingin lagi dengan Atika. Buat apa? Dia toh tidak ingin dengan saya. mendapati sebuah kenyataan pahit yang baru diketahuinya tentu saja membuat Marta sangat menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Namun penyesalan terkadang datang terlambat. Hingga sekarang nasi pun sudah menjadi bubur, dia pun harus menikmati bubur tersebut. Scene beralih ke sebuah hotel. Tampak hotel tersebut dipakai oleh Sugawat beserta sang teman. Dan ketika dia merasa ingin membuang air kecil, tiba-tiba mamam, terlihat jarum-jarum yang mengenai Sugawat. Hingga dia pun harus COD-an dengan malaikat dan menyusul Pak Marta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil, jauhilah sesuatu yang telah dilarang oleh agama. Ingat, keburukan sekecil apapun pastinya akan ada balasannya, baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton hingga akhir. Hingga tibalah bagi saya untuk ucapkan, ya, jamin.